Bahasa ridho Allah teh kieu, hayang nyenangkeun Allah, hayang ngabungahkeun Allah, hayang ngabahagiakeun Allah, ingin membuat Allah bangga. Orang kalau sudah main rasa, ya salaki dipenting beres muka ante tak jam 3, isuk-isuk mah geus berangkat di gawe. Kamu pikir kami baik-baik saja? Hello. Kamu gak pernah baca ya tulisan di bak truk? Lempang tunduk, telempang butuh, pulang malu, tak pulang rindu. Hello. Kamu pikir kamu baik-baik saja? Kenapa kami jalan walaupun kami lelah? Lelah pun tak pernah kami rasa. Karena yang kami pikirkan ingin membahagiakan kalian. Kalian. Suami pusing, mama shopping. Istri wangi, suami bahagia. Suami wangi, istri curiga. Allahu Akbar. Min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh-tokoh setempat yang terhormat, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Kapten Iman Rimane, Al-Mukarram Pak Ustadz Endang, Ustadz Umar Abdul Jabbar, dan juga selaku ketua Adinda Kang Yusuf, Pak Camat juga alhamdulillah, dan saya segenap para panitia penyelenggara. Mudah-mudahan kumpulna urang kabehan dina ieu tempat sing jadi wasilah urang kabeh dihampura dosa. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Tiap tahun ngayakeun Rajaban, tiap tahun ngayakeun Muludan, kiai dari seluruh penjuru dunia didatangkan dengan tema dan materi yang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang ieu secara personal masing-masing karena ibadah mahula pae. Aya keneh di dieu ibu-ibu rek salat bisa nungguan iklan heula.
Bulan Ramadan rek taraweh ka masjid nanya di jalan bagian saha imamna. Kiai ngaluarkeun dalil tapi tepaka-peka hatena. Ingat kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Harusnya peka apa yang disampaikan oleh kiai, oleh dai, oleh ustad sing nepak kana awak urang. Berarti ini masalah. Betul? Iya teh masalah. Kerki mah jika nu bener, make tiung, balik mah hiber tiung. Wow, kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Makanya apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Belum tentu yang badannya gede, nyalinya gede. Badan mah gede, depan bini mah ciut. Kau tahu ya iyalah. Badan ada serem, depan bini mah Hello Kitty. Saya juga sama, di dia mah aing disebut Al-Mukarrom, di mah meli galon. Oh berarti Pak Kiai sama ya, takut istri. Bukan takut istri, aku tuh sadar diri diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Masya Allah, Pak Mane, insya Allah kalau orang tinggi besar, badannya gede, itu masuk surganya paling duluan. Sebab kata Ustadz, yang paling duluan masuk surga yang paling berat timbangannya. Allahu Akbar. Aduh, hampura Pak Mane, kuain pakai kecoan ya. Pak, ini kan berarti masalah Pak Camat, ini masalah. Sakieu ngayakeun rajaban ngondang kiai, tapi ieu hasrat ibadah teu naek-naek. Why? Kita kan harus tahu benang merahnya di mana. Sama seperti urusan kesehatan Pak. Dulu itu rumah sakit di Rangkas Bitung hanya Aji Darmo, nggak ada yang lainnya. Klinik jarang, puskesmas rehe, tenaga kesehatan, alat medis belum mumpuni, tapi calalageun. Baheula mentok jendol gede datang ke indung cukup diletak pakai letak. Dulu Pak kalau kita mau jalan kemana aja pengen berak kayak ngising cukup gantungan batu. Bener kan? Nih Pak Abah Haji Utang, ini guru saya dulu, kepala sekolah saya. Negerak jalan di Cipanas ke Gandrung, hayang ngising, sebulan pejabat, gantungan batu, bas. Ini nama hayang ngising maka diapet kalah muncrat. Why? Pak Kiai itu didatangkan sama seperti dokter, betul? Dokter sebelum memberikan obat harus mendiagnosa dulu dong. Kan ditanya heula, ibu keluhannya apa? Oh mejur. Apa itu mejur? Tai di blender. Kan Kiai juga sama memberikan pencerahan. Ini kan ada hukum kausa prima, ada sebab dan akibat. Why? Kunaon Pak Kiai lintuh, bajunya sereg teuing. Nyaho aing pas datang ngomong naon nyaho kadenge. Aing mah tunggulnya pura-pura. Kadenge eta beteungna. Gimana lain lintu majikom ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Pak, mohon maaf, ini harus saya katakan. Jadi Bu, kalau bahasa Indonesia ada belepotan hampura aingnya. Tadi makanya lagi di kampung bukan di kota. Tapi ulah salah, numah ayam kampung. Saya itu kalau ceramah biasa bahasa Indonesia, Pak Mane, mohon izin. Jadi mau pakai bahasa Sunda biasa dah. Jadi pakai bahasa Indonesia belepotan. Kemarin orang gua ke Jakarta ditanya, sama siapa kamu kesini? Aing mikiran heula memang ngajawab. Namun duaan berdua, tiluan bertiga, sudah kan aing sorangan bersatu. Terus sekarang ulah loba ngomong aing keur usaha ya. Mohon maaf Pak, bahasanya kasar, tapi ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Kudu keprok mikir sialah. Pak, mohon maaf.
Ini kan kenyataannya memang seperti ini. Baheula mah jarang aya dokter, jarang aya bidan. Nek ngajuru cukup make paraji, dukun beranak. Di mana aya nuturujun sungsang dioperasi? Nggak ada lah. Wah, keluar. Jeung tai-taina. Pak, sekarang itu 1 kali 24 jam, pembukaannya belum sampai 5, langsung dirujuk, langsung disesar. Dulu saya nanya, hari eta namun disesar apa digedean gitu nyaliangna. Kan nggak ngerti, Pak. Dulu itu paraji hebat, all in one, apapun bisa ditangani. Betul? Tapi jalma baheula jarang rumah sakit, jarang klinik, jarang bidan, jarang mantri. Tapi nah cara lager bae. Sekarang rumah sakit di Rangkas Bitung tambah banyak, klinik tiap pertigaan, tenaga medis, mantri, bidan loba, dokter nggak buadeg. Tapi nah nu gering tambah banyak. Arek lebaran, pabrik jeung sakola tutup libur, rumah sakit mah pabalanta nu gering teu kawadahan. Akbar. Berarti keberadaan rumah sakit dan tenaga medis belum bisa menjawab tantangan bagaimana Indonesia bebas dari orang sakit. Cicing kusia. Ewak elos aing wawuh henteu. Yang penting aing balik mencair bela. Bener tuh, Bu? Ya iyalah. Coba. Baheula mahnya indung teh lamun ieu anu nyeri diseret kamarang nu diusap cangkeng pan teu nyambung. Tapi cager, tapi nggak logis. Ini bukan tentang logis, ini soal sugesti. Kami nggak perlu masuk akal atau tidak, yang penting ada kepastian sembuh. Sama dengan wanita, butuh kepastian, jangan gantung mereka dengan harapan dong. Tahu nih, iya hadir ceramah udah ngomong bedul ya dah. Iya, sama foto aing ya, Kak. Bu, jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita. Kasepan aslinya, kasepan fotonya. Parah. Parah ya. Aduh. Rumah saya aing malah kurang ieu, malah lain hidung mah kurang cangme. Ieu mah kasep henteu, goreng henteu, anggap we nepok kadal. Saki mah setengnya. Hari ke turun dari mobil parawan salaman cerik sudah Bogor dari suku akan tindak wae. Dengerin Pak, bagi penceramah itu sebuah dilema Pak. Langsung ngaji materi, banget-banget ki mah barani. Maka lain banget-banget tukang ngaji, banget-banget seblak. Kan ayeuna malah mengundang rajaban mudan kiaina teu gacor. Sasi panitiana teu jelas. Seserian bae, dan tuas hati urang teh lain topeng. Tapi kenapa saya pakai metode sistem seperti ini? Ini sebagai cara bagaimana menyiasati orang-orang yang belum doyan ngaji bisa diam di tempat sementara apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan pesannya. Eta tugas penceramah lain jajakan rukun sholat. Betul Bu? Tugas penceramah lain nyatakan rukun wudhu. Tugas penceramah memberikan pengarahan agar mereka sadar sesadar-sadarnya supaya deket dengan Gusti. Ceramah bukan tentang menguntai kata, bukan tentang ngerapihin retorika, tapi bagaimana habis ceramah dapat chemistry-nya, Bos. Senggol dong. Tugas kiai teh lain nyarekan utara sholat, lain nyarekan utara mabok. Tapi nyongolok ngarayu nutara sholat, nutara mabok, nuosok mabok supaya jalmana deket jeung Gusti. Karena kami punya misi visi estafet dari baginda Rasul. Rasul diutus li utami makarimal akhlak. Kami pun disambung untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Matakan kalau kiai ustad, kalau ingin mendaur ulang sampah harus berani kotor-kotoran dong ngambilin sampah. Nu mabok, tukang jinah, tukang koprok, ulah dihewaan, deketan, rangkul, jangan dipukul, peluk, jangan dikepuk. Hati hanya akan bisa disentuh dengan hal ini soal rasa, kawan. Nggak boleh kita benci dengan pelaku dosa, tapi kita benci dengan perilaku dosanya. Dan utara sholat gaya manfaatan. Mana manfaat utara sholat? Namun di dia ayah nupae saha nesok ngagali kuburan bari hujan dan letak hulu-hulu. Nutara sholat, ustaz dan santri babage amplop di masjid. Maka kita harus bersatu.
pinter kudu jeung nu bodoh kudu ngahiji. Karena nu pinter butuh nu bodoh, nu pinter jauh nu bodoh manganggur magahan jurig. Nu bodoh butuh ka nu pinter. Dalam magis pinu. Oh, kiai nasanu ceramah pamane. Paling gak bisa nyanyi. Awak baik gede. Nyali itu di hati bukan di body. Senggol dong bang. Bu. Makanya punten kasadayan. Iya problem urang. Nu pinter butuh ka nu bodoh. Nu bodoh ge butuh ka nu pinter. Ayeuna lamun aya nu maot pamaneh. Nu bodoh kabeh ustad. Nek kumaha mandiana rek bawa setim. Karena pada hakikatnya kita ini akan saling membahu menuju kematian. Nu gagah, nu beunghar, nu pinter ge paeh maka kuburan digotong ku batur. Oh, ka kuburan lempang sorangan. Kita ini akan mati. Komo camat, calon mati. Camat kucap gitu. Ampura hewan les. Si panjang umur pak camatnya. Batur mangges parah tinggal camat be sorangan. Sejarah rengkel. Bu. Pertanyaannya. Kenapa ketika kita mau sholat rek ibadah ngarasana berat bae hulap bae? Itu kan akar masalahnya perlu beda. Why? Kang, lamun urang main bola, ieu lapangan bola lain dak ya. Lamun urang main bola asal hujan bagebrekan deder bae. Rek becek tah, nu penting bola beunang, cokor batu di sliding. Itu yang main bola kadang-kadang kayak orang liar ya bu. Bola jauh di udang, terus deket di sepak, atau ngejauhan, udang di. Tidak usah bodoh dia ini mah. Nya hujan, nya becek, nya gelap dordar. Di masjid mah di masjid bersih, pakai karpet, panas pakai kipas, bersih, teu kahujanan. Kunaon betah dinu becek, teu betah dinu bersih, tiada lemah talaleur. Waduh, mulai main kasar aing ya. Mobil aing aman. Bisa nu ngempesan ti aing. Insyaallah, tabaraka. Kang punten. Abdi ge lain jalma bener, lamun aing geus bener moal teu apunting dengan kejo ka dieu. Jangan tertipu dengan penampilan, Bos. Da gudang garam geus narokok lain uyah. Aing ge make jubah ge kerusaha bae. Kan pernah aing di imah malah kacapi make jubah. Emang aing bobo-bobo ya. Sebenarnya Pak, kamu pikir aku pakai jubah nyaman? No. Panas. Kayak sangka jubur-jubur. Aduh tinggal yang pakai jubah cangkengan doang toren mah. Kamari marek ceramah kapentingan. Buru-buru datang ke luhur bangun dan uluk salam keseserian orang aing make daster pamajikan. Bener nggak yang saya katakan? Ongko rajaban bae, muludan bae, tapi can bisa ngabangkitkan karena semangat ibadah. Males bae, hulap bae, bener tuh. Ka pasar mah teu boga beas, hujan di payungan, di mantelan. Padahal ngalewatan deket ke masjid, dilewat bae ke masjid. Aya ke masjid, ilu ngaracai jadi imah saat. Ini tentang kita kan? Ayo sadar diri, coba pikiran. Jangan mentang-mentang kamu punya suami, kamu punya tempat, boga kabogo, boga saudara. Ya udahlah, teuing aing teu bisa mentak, aing teu bisa ngaji Quran, bisa ditakeun. Bukan tentang itu. Ini tentang kematian, Pak. Tanggal mati enggak ada di kalender, Bos. Lain betul, mikir. Bu, walaupun kamu punya pasangan, jangan bergantung kepada pasangan. Karena kita selamanya akan sendiri loh. Makanya belajar untuk sendiri. Karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang bilang sayang akan pergi ketika hatinya terluka. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Pamajikan pae mah pamane mah kawin deui. Well,
Iya mah lain provokasi. Nempo banget nah lain deui. Mohon maaf banyak. Allah, tabarakallah. Pak, tadi pas saya lewat, serem Pak. Pas gak ada yang nyanyi, jika aing bisa nyanyi. Biasanya kan kalau badan gede begini kan tukang pukul. Jika aing mah Hello Kitty. Mudah-mudahan Pak, husnul khotimah kita Pak ya. Sok, why? Kunaon karena sholat ngedul bae, males bae, ngomekeun pagawean mah punten di kantor kan begini Pak. Gitu. Nepokan komputer. Kuat. Kunaon nepokan Quran sok laju tunduh bae. Sok baca Quran mah karak sahalaman laju kieu bae. Kamari kita tangga Pak Haji abdi saminggu teu bisa sare, aya nu ngabedaan. Di tangga deres Quran, karak pedang salembar langsung kerek alhamdulillah. Why? Pak, Bapak kalau lagi di lapangan kan, lagi baris berbaris, ngeri Pak ya. Anggota itu baik TNI ataupun Polri, kalau ada tugas dari komandan, tidak ada tapi, langsung berangkat, siap perintah. Seandainya Bapak taat kepada Allah seperti taat kepada perintah komandan, Bapak sudah jadi wali Allah Pak. Cuman saya mau nanya Pak, bocorannya ada dikit Pak. Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Itu kalau lagi baris berbaris, siap gerak. Bapak kalau baca Yasin gitu nggak Pak? Yasin, si malaikat bodar. Wal Quranil Hakim. Pahih majalah saya. Saya juga punya saudara Pak. Hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan darat, hiji angkatan pakaian jauh ya. Lanjut gajinya. Nu mantak urang karena ibadah berat. Rasakan di sip malam ku pabrik mah ku kantor datang jam 3. Hujan ke di payungan make mantel. Di sip malam ku Allah mah penting kita tahajud. Wah dia nu hudang. Aya hudang kieu. Beres ki ka kamar nyihan pamajikan. Ayo coba kita sadar, coba ragap diri orang. Sementara ini kan orang lebih sieun ke atasan daripada ke pangeran, bener? Bener tuh. Pak Camat kalau mau ketemu bupati dandannya rapi kan, peci nyengsol, gitu kan. Ire ke harapan jalan ayo, oh, ini kok lagi gacon nih. Tapi kadang-kadang mereka harapan Allah mah sholat di mah usah sah wanian pakai kaos partai. Wah ini camat ya. Ya Allah. Ya kunaon yang urang beleguk, malah urang masieun keneh ada larangan bulan daripada ada larangan pangeran. Nu tilok sholat, nu tilok Jumat, rek hajat tanya ke kiai tanggal sabaraha bagusna bisi tanggal larangan bulan ke hajat rehe undangan. Palebah ditanya naon hiburana dangdut. Dicaram ku kiai, kumaha aing bae duit-duit aing. Berarti sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Aing ngomong hayang ka surga, emang saya buka kenalan orang dalam. Hello. Kamu baik-baik saja. Masya Allah Pak, saya bangga. Anak-anak muda, Awawa, Ausuk, dan yang lainnya berjibaku bagaimana acara ini terwujud. Orang yang mengadakan Isra Mi'raj peradaban muda bukan berarti mereka orang soleh, tapi terbersit dalam hati mereka sebuah cahaya Nur Muhammad yang begitu dahsyat sehingga bisa menggerakkan mereka bagaimana cara bahu-membahu agar syiar Islam ini terlihat. Jangan ngomong Allah di Rasulullah, siapa ngintip Rasul? Ulah ngomong Allah di tuna, tampakkan bahwa kita bisa bersama, tampakkan bahwa kita bisa bersatu, betul? Iya syiar, ulah pahili-hili. Lebah hiji mah kapinteran legitkeun, katukalkeun. Tuh, cara pakam teh. Wayah gotong royong aya, hadir paheulaan. Kan di kita ini sudah budaya, Pak. Perjanjian pertemuan jam 9, kumpul jam 11. Di Indonesia tidak pernah tepat waktu walaupun sudah dijanjikan. Nu tepat teh ya, ngan ukur buka puasa doang. Jam 6 lewat 2 pas. Musyawarah Raja
Jaban janji jam 8 jam 10 kalau keleuyeun tuman pak kali-kali tidak push up kabehan. Di mana tanggung jawab? Hei Bu, kunaon ieu kata ibadah hulak bae ngarasakeun tuh Bu? Ngarasakeun malas kan ngadenge adzan teh pusing komo eta anu keur ngabangun imah ngadenge adzan asar jengkel dan tukang tembok laju kokobok kan di urang mah kitu adzan asar eureun mun minajiseun katakan di kami mah adzan asar teh obat bae. Ya aing ngomong ngacaprak ka mana ya. Aing ieu mah lain ceramah ieu mah, anggap ae nu kasurupan leupas. Terus. Bapak ieu, mun aya doang pamane dua bae poe diinjem hiji. Masyaallah Bapak ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, amin. Makanya para pemuda, dulur-dulur mohon maaf. Saya tidak pernah tanya apa masa lalumu. Yang ingin saya tanyakan, kapan mau merapat kepada Tuhan? Haji Asep lain jalma bener Pak. Ingat orang soleh punya masa lalu yang kelam. Orang jahat pun masih punya masa depan yang bisa diisi dengan kebaikan. Semuanya harus berproses. Bahkan nasi yang kamu makan hari ini bukan padi yang tahun kemarin kawan. Meningkatnya urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Bahkan kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini ada soal waktu untuk bermetamorfosa kawan. Makanya hayu. Makanya anehnya rombongan Mang Wawa jabus lama sama tukang ulin. Kok datang kain ngundang Raja Banji jadi mah cager kan. Itu maksudnya ini bisa kesurupan doang. Biasa paracetamol tabung ale-ale. Kok iya nanyakeun Raja Ban kayak paing jangan ditanggapi tadi lagi. Kayak lah ya aing mah cayat kursi lah. Di jalma cager tak bener tah henteu ieu. Ternyata masyaallah tabarakallah. Ayo, abdi ke tukang ulin Pak. Masyaallah tabarakallah. Kalau orang sudah dapat hidayah, semua amal jeleknya dihancurkan oleh Allah. Mohon maaf Pak. Orang yang cinta dengan agamanya, walaupun ibadahnya bolong-bolong, itu di hadapan Allah lebih mulia hidupnya. Ini lamun Allah penggerak nang abuadeg di penduduk. Wah kau wujud kos dia. Ada yang daya. Keluar banget jadian. Masya Allah tabarakallah Pak. Emang karena ibadah orang yang sudah dikaruniai mau sholat sendiri, mau ngaji tanpa diperintah siapapun ya, dimanapun, tanpa dimonitor oleh siapapun dia mau sendiri sholat, mau sendiri ngaji. Itu anugerahnya luar biasa Pak. Batur mah kuat digebugan anak dia kudu sholat, kuat dikepung-kepung jing golok batur diterikeun balik. Tatangga abdi Pak Haji kumaha anak Badung bae kita sholat hese atuh dipaksa geus kumaha pakai ayat kursi bae kumaha teh ayat tadi baca kursi tadi babukeun kana hulu atuh jengkel baca mati. Gusti nu agung hiji nu mantak urang kana ibadah hulat, kana ibadah malas berat lantaran ibadahna can main rasa. Dengerin, can main. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau soal rasa, nanti ada luka yang tak berdarah. Posik. Mun ngomong jeung pamajikan, kajen teh urang galak, sangar, jawara, aing teu gerak dikikir. Kalau masuk ke rumah, jadilah manusia yang lembut. Jadilah manusia yang dikenang dan didambakan kehadirannya. Ngomong jeung pamajikan, dirarasa. Gunakan bahasa yang halus, karena wanita itu makhluk halus. Anggap aja kuntilanak. Sebab jurig nu paling loba jurig awewe. Kuntilanak, pocong mumun, hati jeruk purut, suster ngesot. Jurig laki mah hiji genderuwo. Ai tuyul incu eta mah. Makanya kita jadi laki-laki Pak harus tahu psikologis wanita. Wanita itu karakternya ingin disayang, ingin dimanja. Walaupun salah mesti bener aja dia mah. Jadi saya sama malaikat.
Makanya abdi mah lamun pamajikan ngajak pasea hayang geura beres, cukup katakan satu kata, maha benar mamah dengan segala ucapan. Jangan dilawan, Pak. Kalau istri ngajak berantem, mundur, tarik pasukan. Yang mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tabang, nu menang nu mundur wah. Wow, dia seri. Makanya Bu, ai pakai sok pasea, atuh pasea aja lihat robot. Lamun pasea sabulan sakali kan normal. Yo pasea unggal poe, ai tiap tahun reueuh bae kan. Orang pasea ge luhurna doang anakna mah damai. Atau abdi ke pasea Pak, kan pasea mah rukun sono, gerak nih. Urang pasea gede jeung mamajikan, sampai balik ke orang tuanya, menak orang sabulan da eta pamajikan dipakeun aja pelem. Ini naon ieu gareng sia. Tuh hadir mah tuh, cara tukang son, kalem bedok tai palit. Dengerin. Nu mantak kurang kana ibadah ulah bae, malas bae sebab salatna can main ras. Dengerin, kalau orang sudah main rasa, lelah, capek, malas, sudah tak ada artinya. Contoh, lalakina kurang perumahan dia, buka kabogoh. Tuh, kurang kandang sapi. Si kabogoh na awewe, kurang kandang sapi, kakak bogoh na lalaki kurang dia. Ngawe besti, jam 2 penting loh. Besti, beliin martabak dong. Biar aku merasa spesial. Harusnya belajar dari martabak, bahwa yang spesial aja masih bisa dikacangin. Kumaha jawaban lalakina? Gaskeun. OTW. Akal sehatnya sudah tidak jalan. Jam 2 jurig. Martabak mana? Kuntilanak moran. Harusnya kan mikir ya Pak. Jam 2. Weh, kalindur beren. Tanpa kompromi, gaskeun. Jadi kalau sudah main rasa, sudah tak ada artinya, capek, lelah dan lain sebagainya. Dititah ku kabogoh mah gampang, teka cari dititah ku indung. Laga nama ketika hari ibu mah nyeun status selamat hari ibu. Ibu pahlawanku. Ngising dia na helm. Kita meligas mah hararese banget dia. Bu, coba nu ngomong martabak na pamajikan. Pamajikan hudang jam 2 penting lilir. Kasalakina kakak hudang hayang martabak. Kira-kira sungut salakina kumaha? Papaju bah. Ketegik bah. Lain waya jatuh, molor. Kasusnya sama. Kenapa responnya berbeda? Why? Karena sini-sini tidak main rasa. Pan bogoh ka pamajikan mah kan sabulan, nu satahun bahasana ge bulan madu lain tahun madu. Kasusnya sama kan tentang martabak. Kenapa responnya beda? Hello, kamu baik-baik saja. Makanya Pak, lamun abdi pulang ceramah, ayo boncengan kan laki perempuan itu kelihatan mana yang suami istri, mana yang bukan, kelihatan lah. Lamun jeung kabogoh malah suami istri, tuh merekang-merekang. Kalau sama bini jauh. Aing ge lamun ngajak pamajikan kondangan nyeklat, hi hareudang. Si pamajikan ih kakak mah ke mama ragang ih paling bae. Can kaharti keneh bae. Urang dia pamuda rek kawin jeung urang Jawa Timur awewena. Ditanya ku tokoh, hei, kamana kawin jeung urang Jawa Timur kayak ngabesan bulan Sawal. Dia mah kabina-bina jauh amat Jawa Timur. Emang diragas eueuh jalema. Emang diragas eueuh nu geulis. Maaf kawan. Ini bukan tentang rupa, tapi ini soal rasa. Jika ingin lamun geus main rasa, lelah, jenuh, jarak panjang sudah tak ada artinya. Jadi yang menyimpan kerinduan itu bukan jarak yang panjang, tapi perasaan. Jika rindu hanya sebuah kata, kenapa sakitnya begitu nyata? Makanya jangan terlalu mencinta, nanti kamu kecewa. Kadang-kadang bobogohan jeung urang 3 tahun ai kawin mah cinta tangga. Makanya jangan terlalu cinta. Kamu itu hanya peran pengganti di satu utama tidak ada. Sialah.
Sok main ras. Kalau sudah main rasa, semuanya hampang. Lo bapak budak karo rabu bogohan, tisuk-isuk, can sarapan, can kejo, sampai ke sore memotoran. Jika awe nak lapar, baik-baik saja. Lihat wajah kamu, aku udah kenyang. Mampir ke warung, sebentar mah, rek beli roti, orang beli peromah, bener. Apa gunanya kamu punya laki-laki tampan, kencan di paraban tolak angin yang peromah. Nanti kamu dikerok pakai duit gobang. Yo lihat Siti Robiatul Adawiyah. Tah, aing kecil ngomong tentang tadi. Wah dipui. Bagaimana permainan bos? Kan meureun kotok jago ge reka binti ka kotok bikang, tidak langsung nyamperkeun. Jajangna sisiripi. Main cantik dulu kawan. Biasa ngajak ka baso. Robiatul Adawiyah. Ibu tahu Robiatul Adawiyah? Entah. Lain cacahan aku mah. Jelas. Ibu, Bu, Robiatul Adawiyah itu walinya Allah, tapi dari golongan wanita. Pan urang lamun ngadaya karabat kan rata-rata lalaki bae nya. Sultan Hasanuddin, Syekh Mansur, Syekh Asnawi, Maulana Yusuf. Ieu mah awewe. Sebagai inovasi awe jadi wali. Kekenyoh Pak. Makanya mohon maaf Bu, saya itu nggak punya pengajian ibu-ibu liur karena hulu. Ngaji berangkat di jam 7, balik jam 11, sasalawatan mau 4 jam. Bengkel. Hajupan, orang mah diharap, namanya baca kitab busuk, di tukang memertis jambu. Lihat. Kiai Kasep diomongkan Kasepnya, Kiai Nabulet diomongkan, kita pamajikan malam Jumat terbaiknya. Biar mereka jahit. Makanan gas, aing mah telok aja ibu-ibu. Ya. Bu, batuk Pak Haji. Minum komik berdatang penyakit batuk, bila sakit berlanjut kebugan dokter. Robiatul Adawiyah itu wali tapi wanita. Di mana kuburannya? Di Mesir. Nyawa Mesir lewat Jaurah. Suara kiseke. Iya, untuk penting mengerti belah. Daripada itu nyambung. 2 minggu sebelum bulan Rajab, saya ke Mesir, ting tenanya ge. Itu, Pak, ini mau bocoran Pak Mane. Jangan bilang-bilang bini ya. Itu di Mesir cantik-cantik Pak Mane. Itu yang ngisi pom, gak rilis. Aing kadung jeung pamajikan ka Mesirna. Ini lamun jeung pamajikan ka Mesirna, aing hees di pom. Nah, cuman ada yang aneh. Waktu saya ke Alexandria itu ada kuburannya Nabi Daniel di situ. Ada kuburan Sayyid Luqmanul Hakim yang sering diceritakan dalam Al-Quran. Malah ada surat Luqman. Itu di Alexandria. Nah, saya mampir di kota namanya Tonto. Tonto itu ada pemakaman namanya Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau pengarang sholawat Nuroniyah. Itu cantik-cantik Pak. Pas saya mau masuk, dikejar tuh kumarawan aing diudang. Minta foto. Aing pada artis meureun. Mak kenapa minta foto? Kayak artisnya? Bukan, wajah Bapak langka, goblok. Goblok. Berarti aing makhluk langka yang hampir punah. Berarti di foto nggak dilestarikan aing. Wow, aku sedih. Bu, itu Robiatul Adawiyah. Kuburannya tak pernah surut dari yang ziarah. Bayangkan Pak, kita aja makhluk hidup, nggak ada yang nengokin kita. Boro-boro lagi cager, kergerin dia noong. Berarti orang tidak punya gelombang elektromagnetik kan, nggak bisa menarik orang kan. Ini Robiatul Adawiyah, wafatnya sudah ratusan tahun di Mesir. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang
ziarahi. Logikanya kalau orang ini tidak punya setrum, lamun teboga setrum, teboga kemuliaan di Allah, mual bisa narik jalan imah. Bener? Orang soleh itu jangankan hidupnya, wafatnya berguna. Cilongok kusababia aya kuburan Abu Ya Uci nu dagang pinuh, jadi nggak usah bicara UMKM ekonomi, wali ingkeun pinuh nu dagang. Bagaimana meningkatkan perekonomian kerakyatan? Ngisin helm. Perlu riweuh cek aing, mun aya kuburan wali rame nu dagang. Ka tukang-tukang parkir menang duit. Padahal nu dagang mah cilok jarak. Ngajualan emping dong jeung sawo. Sawo alta dikulum asa. Rabi'atul Adawiyah, wali Allah wanita, perempuan. Itu yang jarah dari seluruh penjuru dunia. Saya tanyakan ke juru kuncinya. Coba saya mau tanya, ini kalau bukan orang mulia, gak mungkin dari seluruh penjuru dunia, termasuk aing 3 Gajruk, you know Gajruk? Indonesia bagian barat, di minyak. Saya kan pakai ongkos Pak, jauh lagi. Itu kalau kita transit 14 jam baru nyampe Mesir loh. Tapi seakan-akan capek lah, nggak ada artinya. Karena kita main rasa untuk datang ke sana karena cinta. Bertahan karena cinta, bertemu karena rindu. Saya nanya, apa amalan Rabi'atul Adawiyah ketika masih hidup sampai begitu Allah memuliakan beliau? Kata juru kuncinya mengatakan, yang saya tahu, wow, lauknya jelot, aku sampai merencot. Pak, jangankan dibandingkan dengan Rabi'atul Adawiyah, kita aja nggak bisa ngalahin ikan nila Pak. Ini ahli zikir loh. Sok lihat mulutnya. Allah. Ini mah ditata di barang hakan mah ngarokon. Kita mah lagi muji Allah diberi hakan dan repeh. Ikan mah lagi muji Allah dikasih makan. Atuh gak kencengan. Allah. Ingat Pak, jangankan manusia, binatang pun kalau dia ahli zikir, Allah kasih ketenangan. Sekelilingnya Allah tenangkan. Makanya jangan aneh, banyak suami yang lebih betah di pemancingan daripada di rumah jeung pamajikan. Benang. Wow, salah kita tukang usep. Bu, hati-hati. Jangan karena suami tukang mancing lantas kamu benci. Ingat, kami itu laki-laki mancing, bukan butuh ikan. Kalau kami butuh ikan, kami ke pasar beli. Kami itu mancing, butuh inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Wow, takbir, araknya kiai. Ibu hati-hati. Ngusep mah ibadah, sebab nulungan lauk dikelekep. Lauk. Hop. Saya tanya, kenapa bikin akuarium di rumah? Ubar stres. Hello. Kuna manusia stres lauk di kurungan busia. Kuna manusia nu bebas kalah stres goblok. Ayo saya kedua akal jeung aing. Kan ubar stres. Laukna akuarium 30 kali 30 cm. Kuna manusia stres lauk goblok. Aisyah nu bisa ka timur ka barat ka Ciseke. Kuna manusia stres. Dia cager. Hoi. Ikan walaupun di penjara jasadnya, ruhnya bebas. Kenapa? Ahli zikir. Banget siang ngusep ka mamana bebas. Tapi ruhnya terpenjara. Kunaon dilok zikir, ieu mah baeut bae. Tepokan ampul. Diajak ngobrol ku baturan, gareng goblok, lo aing apa? Lanjut. Itu Rabi'atul Adawiyah, kata penjuru kunci. Setahu saya, amalan Rabi'atul Adawiyah sehingga Allah memuliakan beliau karena Rabi'atul Adawiyah. Semasa hidupnya pamane, sholat sunnahnya saja sehari semalam belum pernah kurang dari 1000 rakaat. Mana apa? Nurutannya gua banget dia. Bu, jadi sholat sunnah mutlak Rabi'atul Adawiyah sehari semalam belum pernah kurang dari 1000 rakaat. Apa tarang ejok itunya?
Ayo kita main 2 rakaat saja subuh, lelahnya minta ampun, beratnya kabina-bina. Jarah maka gunung santri, nini kan, nanjak dong mak batu bateri baik. Salat dormah, ente, bagus. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat, kok nggak ngeluh tiap hari loh Pak? Kok nggak ngeluh? Kok nggak malas? Kok teberatan? Urang salat 4 rakaat bagi Isya. Laga nama panitia pakai baju putih, pakai gagandul dengarkan panitia bisi paili jeung malaikat. Salat Isya henteu kaesan subuh kaberangan bagus. Rabi'atul Adawiyah sehari semalam belum pernah kurang dari 1000 rakaat. Kenapa Rabi'atul Adawiyah? Apa nggak malas? Apa nggak jadi beban? Kok kelihatan ringan? Estafet tiap hari 1000 rakaat nggak pernah kurang. Kenapa Rabi'atul Adawiyah bisa seperti itu? Kita 2 rakaat saja subuh lelahnya minta ampun, beratnya kabina-bina. Kenapa yang 1000 rakaat estafet tiap hari menjadi rutinitas? Kenapa seakan-akan ringan? Seakan-akan dia menikmati dengan kelezatan sholat. Karena Rabi'atul Adawiyah ibadahnya sudah pakai rasa. Tahu dari mana? Dari tulisan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah Pak Camat sudah pernah menulis dalam tulisannya yang indah. Ya Allah, jika aku siang malam ibadah kepadamu karena berharap keindahan surgamu, tutup pintu surga rapat-rapat. Aku tak butuh surga, yang aku butuhkan adalah ridhomu dan cintamu. Ya Allah, jika aku ibadah siang malam karena takut dengan sengatan api neraka, buka lebar-lebar pintu neraka, bakar aku semaumu. Aku tak takut neraka. Yang aku takutkan ketika engkau tidak ridho, tidak cinta kepadaku. Apa artinya surga bagiku? Apa manfaat neraka bagiku jika aku tak dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabi'atul Adawiyah karena hayang ridho Allah. Can kahar di guru awamah. Bahasa ridho Allah teh kieu, hayang nyenangkeun Allah, hayang ngabungahkeun Allah, hayang ngabahagiakeun Allah, ingin membuat Allah bangga. Orang sudah kalau sudah main rasa, ya salaki dipenting beres muka antena jam 3, isuk-isuk mah geus berangkat di begawe. Kamu pikir kami baik-baik saja? Hello. Kamu gak pernah baca ya tulisan di bak truk? Lempang tunduh, telempang butuh, pulang malu, tak pulang rindu. Hello. Kamu pikir kamu baik-baik saja? Kenapa kami jalan walaupun kami lelah? Lelah pun tak pernah kami rasa. Karena yang kami pikirkan ingin membahagiakan kalian. Kalian. Suami pusing, mama shopping. Istri wangi, suami bahagia. Suami wangi, istri curiga. Allahu Akbar. Mantap ya. Wani ge, tuangin pamajikan apa? Datang kayak mama beak gerak pamajikan. Dengerin Bu. Ya, bahasa salaki. Mama, jangan pikirin ayah ya. Gak apa-apa ayah di perantauan gak makan. Yang penting kalian bisa makan, bisa jajan. Bayangkan. Lelah sudah tidak. Karena sudah main rasa. Ingin membahagiakan kalian. Ingin menyenangkan kalian. Hayang membanggakan kalian. Semua tak ulah kabina-bina ke aing. Coba lamun salaki datang ulah nanya duit. Tanya, hirup. Rizki ibu ditendang di salaki. Makanya lamun salaki kasawah sholat tuh hadi imak. Kan keluarga belut. Wow, aku suka ini. Alhamdulillah. Ibunya pamane. Dalam sejarah di sini kakak kayak kiai disawar ku pamane. Tapi pamane sing hari bisi pasnya bisa nanyakeun duit tuh ieu nya. Bedakeun geus bawa ka akhirat wae. Wow, amazing. Ini yang aku suka. Yang lainnya tidak aku harapkan. Bahasanya main ras. Cara nimbulkan rasa kumaha. Ya Allah, aku bentar lagi sholat hanya ingin membuatmu senang, hanya ingin membuatmu bahagia. Doang kolot ke anak. Aceng sekolah nu bener. Teuing bapak ngojek hujan. Ulah mikiran bapak nu penting aceng bisa sekolahnya. Lelah capek sudah tak ada artinya karena sudah beres. Begitu dengan Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat terasa ringan, tak pernah dijadikan beban. Ai beungeut sia 2 rakaat salat duha ge make kunut. Apa? Apa yang ada pada dengan kuda? Nah, ringan rawang doang.
Masya Allah. Jawabannya, kunaon malas sholat karena belum main ras. Cara hayang supaya ringan sholat, main rasa. Cara nimbulkan rasa, nah, memeh sholat, memeh ibadah, memeh baca Quran, memeh zikir. Ngomong, ya Allah, bentar lagi saya sholat. Gak ada tujuan apa-apa, hanya ingin menyenangkanmu, ingin membahagiakanmu. Aku bekerja tak harap upah. Aku hanya ingin memberi, tak harap kembali. Bagian sasunya menyinari dunia. Paham kan? Panon poe, emang ada bayaran panon poe? Ah, lagi listrik. Biar pulsa nganit-nit. Yuk, jadilah orang yang ikhlas seperti surya mentari di pagi hari. Saya memberi, tak harap kembali. Bagai surya menyinari. Aing nggak bisa lain pamannya lah. Bu, jadilah orang yang ikhlas bahwa ibadah tak berharap surga. Man abadahu li syai'in yarjuhu. Jangan ngomong dia, salat yuk sugan kana surga. Auliyan fa'abi ta'atihi urudan uqubati anhu. Salat yuk sugan ulah kana neraka. Pamakoma bihaqi ausafi. Yang begitu bukan ahli ibadah, begitu mah pembisnis. Daik bekerja, hayang diberi upahan. Sebagai badai sang surya menyinari. Bahkan lagu Krisna kumaha? Jika surga dan neraka tak pernah ahli makrifat begitu nggak ada. Nah, mudah-mudahan uraian sederhana ini bisa menyingkap tabir, bisa membuat kita menjadi manusia yang sadar setelah terbuka sesadar-sadarnya bahwa kedekatan kita dengan Allah perlu diperjuangkan. Tak ada yang perlu diperjuangkan mati-matian selain kedekatan dengan Tuhan.